saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan bisnis yaitu produksi dan pemasaran pada mata kuliah Ekonomi Manajerial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 20090250501007 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Adapun pokok pembahasan pada materi ini ialah yang pertama yaitu kebijakan bisnis, kebijakan produksi, kebijakan harga untuk produk lama, penyesuaian harga, pemindahan atau pembebanan harga, kebijakan harga untuk produk baru, dan kebijakan pemasaran dan iklan. Pada materi pertama yaitu kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis merupakan studi tentang fungsi dan tanggung jawab pimpinan perusahaan dalam menghadapi problem yang mempengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Perumusan tujuan pada jenjang strategis memerlukan kecermatan dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan perusahaan, ketetapan atau keputusan manajemen untuk mencapai tujuan masa depan perusahaan yang merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis. Materi selanjutnya yaitu kebijakan produksi. Keputusan manajemen untuk mencapai tujuan masa depan perusahaan yang merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas produksi agar perusahaan beroperasi efisien. Dalam produksi, ada 3 dasar kebijakan yang penting diperhatikan manajemen yaitu kapan berproduksi, kapan meningkatkan dan menghentikan peningkatan volume produksi dan kapan menghentikan produksi. Adapun kebijakan produksi atau operasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, break-even point atau BEP, yaitu tingkat produksi minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu peningkatan atau penurunan produksi agar dapat meningkatkan keuntungan atau menekan kerugian perusahaan. Dan yang terakhir yaitu penghematan produksi atau shutdown agar perusahaan dapat menekan kerugian. Materi selanjutnya yaitu kebijakan harga. Kebijakan harga disebut juga pricing policy, adalah keputusan tentang cara penetapan harga barang atau jasa yang dijual yang diambil manajemen. Harga merupakan salah satu bagian yang bisa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen, di samping cara distribusi dan promosi dan produk. Penetapan harga dipengaruhi oleh laba yang dicapai, permintaan akan barang atau jasa yang dipasarkan, biaya produksi, dan tujuan-tujuan khususnya yang hendak perusahaan yang dicapai. Adapun rumus pada kebijakan harga yaitu TR sama dengan P kali Q yang dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Materi selanjutnya yaitu kebijakan harga untuk produk lama. Untuk produk lama atau produk yang sudah ada di pasar dikenal dengan 4 jenis kebijakan harga yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu biaya tambah margin, yaitu penetapan harga ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan ditambah dengan keuntungan yang dikehendaki. Adapun kelemahan yang pertama yaitu biaya didasarkan pada catatan akuntansi yang tidak menggambarkan biaya ekonomi. Yang kedua yaitu sulit disesuaikan dengan perkembangan. Selanjutnya yaitu diskriminasi harga, yaitu dalam praktek bisnis kadang-kadang pengusaha harus memberlakukan harga yang berbeda untuk produk yang sama di pasar yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan penjualan dan keuntungan. Adapun syarat dan jenis diskriminasi harga yang pertama yaitu pada syarat diskriminasi harga, segmentasi pasar yang cukup jelas dan tegas. Yang kedua yaitu elastisitas permintaan pada pasar atau konsumen yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu persaingan di pasar lebih cenderung dalam bentuk non-price competition. Selanjutnya yaitu jenis diskriminasi harga, ada 3. Yang pertama, derajat kedua, dan derajat ketiga. Adapun penyesuaian harga. Penyesuaian harga merupakan kebijakan penerapan atau penyesuaian harga jual yang berdasarkan perubahan produksi yang mengakibatkan perubahan biaya dengan tujuan agar perusahaan mendapat laba maksimum. Perusahaan-perusahaan biasanya menyesuaikan harga dasar mereka sehingga dapat memperhitungkan berbagai perbedaan pelanggan dan perubahan situasi. Adapun strategi penyesuaian harga menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008 ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu penetapan harga diskon dan pengurangan harga. Selanjutnya yaitu potongan harga, penetapan harga tersegmentasi,
penetapan harga psikologis, penetapan harga promosi, penetapan harga secara geografis, dan penetapan harga internasional. Selanjutnya yaitu pemindahan atau pembebanan harga. Penetapan harga input antar unit usaha secara rasional dan adil agar dapat mendorong produktivitas masing-masing. Pemindahan atau pembebanan harga merupakan teknik penetapan harga dari satu unit ke bisnis lainnya dengan tujuan menetapkan harga yang tepat antar unit produksi untuk mencapai maksimum profit sekaligus guna mengendalikan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Melalui pengelolaan kinerja divisi atau unit usaha, yaitu output divisi A merupakan input divisi B, menetapkan harga yang rasional, adil, dan mendorong produktivitas masing-masing divisi. Adapun hal lain yang dapat mendorong produktivitas yang pertama, makin besarnya volume usaha, makin beragamnya kegiatan, makin kompleks atau rumitnya pengelolaan usaha, perlu otonomi dan desentralisasi kewenangan, dan yang terakhir yaitu membagi perusahaan menjadi beberapa divisi. Adapun penetapan harga transfer bila terdapat pada eksternal market untuk produk antara lain yaitu harga transfer ditetapkan berdasarkan cost ditambah margin. Jika seluruh output dari divisi A dapat diserap oleh divisi B dan seluruh input dari divisi B hanya berasal dari divisi A. Nah, transfer pricing sama dengan cost ditambah margin. Adapun penetapan harga transfer bila ada eksternal market untuk intermediate produk. Output dari divisi A tidak harus diserap oleh divisi B atau divisi A dapat menjual keluar. Nah, yang pertama, input dari divisi B tidak hanya berasal dari divisi A atau dapat membeli di pasar bebas. Maka penentuan harga transfer ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau pasar persaingan sempurna. Adapun kebijakan harga untuk produk baru. Penetapan harga bagi produk baru merupakan tantangan yang menarik karena informasi mengenai permintaan atau elastisitasnya perilaku konsumen, pola konsumsi, dan sebagainya. Produk tersebut belum tersedia. Penetapan harga ini untuk produk baru biasanya didasarkan pada bentuk pasar dari produk tersebut dengan parameter yang pertama tingkat hambatan masuk pasar, tingkat persaingan pasar, dan perkembangan teknologi. Berdasarkan parameter tersebut, maka penetapan harga produk baru dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu penetapan harga yang relatif tinggi atau skimming price. Nah, perusahaan relatif monopoli dalam produk tersebut, perusahaan dapat membangun hubungan yang positif dengan para konsumen dan calon konsumen melalui pembentukan persepsi yang positif mengenai perusahaan di mata konsumen. Apabila permintaan akan barang atau jasa diperkirakan dalam jangka waktu dekatan mengalami peningkatan. Dan yang kedua yaitu penetapan harga yang relatif rendah untuk memasuki pasar. Bila hambatan masuk pasar relatif lemah dan bila perusahaan yakin dapat menguasai pasar. Selanjutnya yaitu kebijakan pemasaran dan iklan. Kebijakan pemasaran merupakan proses penyusunan informasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang dan jasa. Dengan pemasaran yang tepat, konsumen akan ditarik dengan produk dan jasa yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan penjualan. Kebijakan ini terdiri dari 4P yaitu produk, price, place, dan promotion. Kebijakan iklan adalah salah satu aktivitas marketing yang berkaitan dengan bagaimana mengkomunikasikan pesan melalui berbagai media agar konsumen yang menjadi target pasar tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Adapun fungsi dan tujuan iklan yang pertama, memperkenalkan barang atau jasa kepada potensial konsumen, mempengaruhi sikap atau persepsi konsumen, dan mempertahankan persepsi konsumen yang telah ada. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan iklan, yang pertama pesan yang disampaikan, bentuk dan cara menyampaikan pesan, media yang digunakan, ketepatan waktu penyampaian, dan model yang digunakan. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.